Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy Gustina, kelas 11 IPS 5. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Di tengah pandemi virus corona ini, masalah sosial nampaknya semakin naik dan mendapatkan perhatian publik. Sebagian besar permasalahan ini terjadi karena kurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang memberikan dampak ke banyak hal. Di sini kita akan membahas masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Mungkin dapat kita sepakati, Indonesia sekarang ini memiliki cukup banyak permasalahan yang perlu segera diatasi. Permasalahan ini juga tidak lepas kaitannya dengan hubungan sosial di dalam masyarakat Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, kita akan mendefinisikan apa itu masalah sosial. Definisi masalah sosial secara sederhana, masalah sosial dapat diartikan sebagai perselisihan sebuah masyarakat yang disebabkan interaksi sosial individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau bisa juga antara kelompok dengan kelompok. Normalnya, masyarakat seharusnya bisa saling berdampingan dalam bermasyarakat, yang memang kental atas nilai sosial dan unsur kebudayaan. Ada banyak contoh masalah sosial yang terjadi di tahun 2021 ini, misalnya saja tingginya angka penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Contoh masalah sosial lainnya adalah jauh kesenjangan antara masyarakat jika dilihat dari faktor ekonomi. Faktor-faktor permasalahan sosial itu ada 4, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. Kita sekarang akan membahas faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor ketidakmampuan seseorang individu atau kelompok untuk memenuhi hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Masalah ekonomi tidak hanya dipandang suatu kondisi kekurangan dalam mencakup kebutuhan secara ekonomi, tetapi juga dalam pengaturan, distribusi, dan produksi yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi bangsa yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang adil. Contoh masalah sosial faktor ekonomi ini adalah kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan pengangguran. Kita masuk ke dalam kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut juga garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini apa? Garis kemiskinan ini merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sayangnya, kemiskinan masih menjadi salah satu masalah sosial yang mendarah daging di Indonesia dari tahun ke tahun. Ditambah dengan adanya virus COVID-19, banyak pihak yang bisa saja jatuh ke jurang kemiskinan jika masalah tidak coba dientaskan ya. Dan di sini kita akan membahas jenis-jenis kemiskinan. Jenis-jenis kemiskinan itu ada berapa? Di sini jenis-jenis kemiskinan ada 4. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, kemiskinan absolut adalah jenis kemiskinan di mana orang-orang miskin mempunyai tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupannya. Yang kedua, kemiskinan relatif merupakan jenis kemiskinan yang terjadi karena pengangguran kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat. Dan yang ketiga, kemiskinan kultural merupakan jenis kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti malas, tidak ada usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya, dan pemborosan atau lain sebagainya. Nah, yang keempat itu kemiskinan struktural, merupakan kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut memungkinkan golongan masyarakat tidak ikut menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Nah, faktor penyebab kemiskinan ini ada 2, yaitu internal dan faktor eksternal. Nah, kita masuk yang kedua, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah masalah sosial yang akan banyak memiliki dampak negatif. Kesenjangan sosial adalah suatu kondisi
di mana tidak adanya keseimbangan antara masyarakat, sering dikaitkan dengan adanya perbedaan yang sangat jelas terlihat di antara masyarakat, seperti gambar di samping ya. Di dalam hal ini, kesenjangan sosial sangat banyak terjadi dalam bidang ekonomi. Si miskin semakin miskin, si kaya semakin kaya. Ungkapan itu sangat tepat untuk menjelaskan bagaimana kondisi kesenjangan sosial dalam bidang ekonomi di masyarakat. Nah, di bawah ini ada faktor-faktor penyebab kesenjangan sosial, yaitu kebijakan pemerintah, pengaruh globalisasi dan perbedaan sumber daya alam, kondisi geografis dan faktor demografis. Kita masuk ke dalam pengangguran. Pengangguran juga termasuk ke dalam masalah sosial ya, yang sangat besar di Indonesia. Pengangguran terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah karena persaingan dari sumber daya manusia. Persaingan ini terjadi dalam hal mencari lapangan pekerjaan. Biasanya orang yang tidak memiliki pendidikan yang cukup akan kalah dengan orang yang memiliki pendidikan yang tinggi. Banyak para pencari kerja menjadi pendidikan. Sebagai syarat utama adalah membuka lowongan pekerjaan. Hal tersebutlah yang menjadi faktor pengangguran menjadi masalah sosial. Sama dengan kemiskinan, pengangguran salah satu meningkatkan dari tahun ke tahun ya. Faktor lainnya yang menyebabkan pengangguran adalah karena masyarakat tidak produktif. Nah, kita lanjut. Kriminalitas adalah masalah sosial yang ditimbulkan karena masalah yang belum bisa terselesaikan sebelumnya. Contoh seperti masalah pengangguran. Jika pengangguran terus dibiarkan tetapi tidak ada solusinya, maka akan menciptakan banyak tindakan kriminalitas seperti perampokan, tawuran, begal, dan lain sebagainya. Orang-orang yang terlibat dalam tindakan kriminalitas biasanya tidak memiliki tempat yang membantunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentu saja kriminalitas merugikan semua pihak. Tidak ada pihak yang tidak dirugikan karena kriminalitas. Bahkan pelaku sekalipun akan mendapatkan hukuman seperti di penjara. Pemerintah juga akan menimbulkan masalah baru. Jadi begitulah penjelasan saya tentang permasalahan sosial yang terjadi di faktor ekonomi. Maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.